Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat ini kita akan membahas teks preprocessing lagi, kelanjutannya dari pertemuan ketiga kemarin. Saya ulangi di sini. Untuk langkah-langkah teks preprocessing di sini yaitu yang sudah kita pelajari, yaitu parsing, lexical analysis atau tokenisasi, dan stop word removal. Untuk pertemuan keempat ini kita mempelajari phrase detection dan stemming dan lemmatization. Untuk phrase detection ini sebenarnya pada dunia text mining itu jarang digunakan. Jadi setelah stop word removal ini langsung ke tahap stemming, tapi kita tetap belajar saja untuk phrase deteksi ini. Alasan kenapa phrase detection ini tidak digunakan karena membutuhkan waktu yang sangat lama, karena harus mendeteksi minimal 2 token hingga lebih untuk mendeteksi apakah token tersebut termasuk frase atau tidak. Dan kita juga harus mempunyai kamus frase juga. Nah, sedangkan frase dalam bahasa Indonesia, dalam suatu bahasa, baik bahasa Indonesia ataupun bahasa lain, itu mempunyai banyak sekali frase, ribuan bahkan mungkin jutaan frase. Jadi itu juga akan mempengaruhi kinerja pada proses text mining ini. Karena prosesnya yang lama, maka kenapa phrase detection itu tadi jarang digunakan. Tapi sebenarnya phrase detection ini bisa meningkatkan performa metode text mining. Oke, kita lanjutkan dengan phrase detection. Langkah ini bisa menangkap informasi dalam teks melebihi kemampuan dari metode tokenisasi atau back of word murni. Pada langkah ini tidak hanya dilakukan tokenisasi per kata, namun juga mendeteksi 2 kata atau lebih menjadi frase. Seperti itu. Jadi minimal 2 kata ya, atau lebih. Nah, untuk pengertian frase di sini yaitu merupakan suatu penggabungan 2 kata atau lebih yang mengandung makna sebenarnya atau mengandung makna denotasi dan contohnya. Contoh frase dalam bahasa Indonesia: Dian adalah anak tunggal di keluarganya. Pada kalimat tersebut yang termasuk frase di sini adalah anak tunggal. Jadi kata anak tunggal ini sebenarnya tidak boleh dipisahkan untuk mempunyai arti yang sebenarnya. Lalu dalam bahasa Inggris contohnya seperti ini: Search engine are the most visible information retrieval applications. Terdapat 2 buah frase yaitu search engine dan information retrieval, dimana jika search engine ini dipisah katanya pasti akan mempunyai arti yang berbeda. Begitu juga dengan information retrieval. Information retrieval ini juga termasuk satu kesatuan kata, jadi yang tidak boleh dipisahkan. Jadi kalau dipisah nanti artinya juga akan berbeda juga. Nih. Nah, untuk phrase detection ini dilakukan beberapa cara. Di antaranya yaitu menggunakan rule atau aturan. Misal dengan menganggap 2 kata yang sering muncul berurutan dengan frase. Bisa dengan synthetic analysis dan kombinasi keduanya. Metode yang umum digunakan yaitu penggunaan kamus atau thesauri untuk mendeteksi adanya frase. Pada thesauri tersebut terdapat daftar frase-frase
dalam bahasa tertentu. Kemudian kita bandingkan kata-kata dalam teks apakah mengandung frase-frase dalam kamus tersebut atau tidak. Untuk contoh dari kamus frase ini seperti ini. Bentar saya tunjukkan. Sambil menunggu ini file kamus frase terbuka, ini saya lanjutkan dengan menjelaskan langkah frase detection. Jadi frase detection ini dilakukan setelah tahap stop word removal. Jadi pada saat stop word removal tadi itu kan hasilnya yaitu kumpulan token yang penting. Jadi dari kumpulan token yang penting ini tadi dilakukan proses frase detection. Di antaranya yaitu mengambil 2 token atau lebih yang bersebelahan. Jadi untuk mendeteksi suatu frase itu dibutuhkan minimal 2 token atau 2 kata. Nah, 2 kata itu tadi harus letaknya bersebelahan, tidak boleh loncat kemana-mana, harus bersebelahan. Kemudian dilakukan pembacaan kamus frase, lalu ada proses mencocokkan token yang bersebelahan dengan kamus frase. Lalu jika ada kata yang sama antara 2 kata yang dideteksi dengan kamus frasenya, itu dilakukan penggabungan 2 token atau 2 kata lebih menjadi 1 token. Jadi pada saat kumpulan token tadi itu kan kita mendeteksi 2 kata. Jadi 2 kata tadi dijadikan 1 menjadi 1 kata. Kemudian di sini hasil dari frase detection di sini yaitu kumpulan token penting yang baru. Jadi tadi yang awalnya 111, jadi ada beberapa token yang isinya 2 kata tapi dianggap 1 kata. Nah ini contoh frase yang saya buat. Ini saya hanya mencatat 222 kata saja. Sebenarnya ada banyak. Contohnya di sini ada kereta api, ayah ibu, mama papa. Jadi kereta api itu termasuk 1 kata. Jadi kalau dipisah nanti hasilnya juga beda juga artinya. Kereta bisa definisi kereta yang sesungguhnya. Api bisa berarti api, padahal kereta api itu adalah satu benda tersendiri. Bukan berarti api seperti itu. Kemudian contoh lainnya ada koran pagi, jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu kalau dipisahkan artinya beda, padahal itu satu kesatuan. Kemudian ada banyak apalagi ya, seperti mobil antik, kemudian juru gambar, guru gambar, adu domba. Nah, adu domba itu 1 kata yang benar-benar tidak boleh dipisah juga. Kalau dipisah nanti bisa berarti domba dalam arti yang sebenarnya nanti, padahal adu domba itu ya maksudnya ya kata adu domba, bukan pengertian domba dalam arti yang sebenarnya. Nah, itu tadi contoh kamus frase yang saya buat. Kalian juga bisa buat kamus frase tersendiri. Untuk di internet saya mencari belum ketemu untuk yang versi bahasa Indonesia loh ya. Jadi benar-benar untuk tahapan frase detection ini belum ada yang menggunakan, bahkan mungkin masih sedikit saja. Kemudian untuk kelemahan dari tahap frase detection menggunakan kamus ini yaitu tahap ini membutuhkan komputasi yang cukup lama. Ya karena tadi itu kita mendeteksi
dua token yang bersebelahan, dua token atau lebih, kemudian kita cocokkan ke kamus. Nah, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Isi kamusnya juga sangat banyak gitu. Nah, lalu kebanyakan aplikasi text mining atau IR tidak menggunakan frase detection dengan alasan yang tadi ya, membutuhkan waktu yang lama. Lalu sudah cukup dengan token kata per kata. Jadi para peneliti masih cukup dengan adanya token yang berisi satu kata saja. Akan tetapi sebenarnya pemanfaatan frase akan meningkatkan akurasi pada metode text mining ini. Jadi sebenarnya untuk penelitian pada text mining ini mempunyai peluang yang sangat besar sekali. Salah satunya adalah penggunaan frase detection ini. Kita berkenalan dulu dengan frase bahasa Indonesia ya, karena kita menggunakan bahasa Indonesia. Pengertian dari frase di sini yaitu gabungan dua buah kata atau lebih yang merupakan satu kesatuan dan tidak menjadi salah satu unsur atau fungsi kalimat. Seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ini pengertian dari frase. Jenis-jenis frase di sini ada beberapa. Berdasarkan pembentuknya, ini dibagi menjadi 3. Ada frase setara, yaitu frase yang kedua unsurnya sama derajatnya. Contohnya di sini ayah ibu. Kemudian yang kedua fase bertingkat, yaitu fase yang berkedudukan kedua unsurnya tidak sama. Contohnya di sini sudah mendirikan. Yang ketiga fase terpadu, yaitu frase yang kedudukan kedua unsurnya tidak dapat ditinggalkan sama sekali. Contohnya dari pasar, atau seperti yang saya contohkan tadi yaitu adu domba, kereta api itu. Lalu jenis frase berdasarkan unsur, fungsi, dan jenis. Di sini dibagi menjadi 5, yaitu ada frase kata benda, contohnya meja kursi, kain baju. Kemudian frase kerja, contohnya baca tulis, jual beli. Lalu frase sifat, contohnya biru laut, kaya miskin. Lalu ada frase preposisi, contohnya ke pasar dengan pisau. Lalu yang terakhir ada frase keterangan, contohnya sambil tersenyum karena sakit keras dengan hati-hati. Kemudian untuk penggunaan frase, yang paling penting di sini yang akan kita pakai yaitu kata-kata yang menjadi unsur frase tidak boleh dipisahkan dari kesatuan. Jadi kata-kata yang menyusun frase itu selalu bersebelahan. Misalkan kereta api, jadi kereta dan api itu dua kata yang bersebelahan, tidak loncat. Kemudian kata-kata atau frase-frase yang menjadi perluasan dari frase yang lain selalu terletak dekat dengan frase yang diperluaskan. Yang terakhir, suatu frase bisa menjadi subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Kesimpulan tahapan frase detection ini, jadi frase detection ini pada metode text mining itu bisa digunakan maupun bisa tidak digunakan, tergantung kebutuhan. Kemudian jika menggunakan frase detection, sebaiknya menggunakan frase yang menggunakan token penting saja. Contohnya di sini kereta api. Karena frase itu ada juga yang menggunakan frase preposisi ya. Padahal preposisi di sini kalau di text mining tidak digunakan, termasuk kata yang tidak penting kan. Contohnya di sini yaitu dari pasar. Darinya itu kan termasuk preposisi atau termasuk kata yang tidak penting. Jadi di sini kalau kita menggunakan frase atau menggunakan frase detection, di sini gunakan frase yang dapat disusun menggunakan kata yang penting saja. Itu tipsnya.
atau memperbaiki beberapa file stop list. Misalkan kata bilangan misalkan ada 1, 2 atau ekor. Kalau misalkan kata bilangan itu termasuk file stop list, maka jika kita menggunakan frase detection, kata bilangan jangan dimasukkan ke file stop list. Jadi nanti kita bisa menggunakan kata bilangan pada frase detection. Itu tipsnya. Kemudian untuk untuk file kamus frase ini saya belum bisa mendapatkan kamusnya. Jadi kalau tidak ada di internet, kalian tidak bisa download, kalian bisa membuat sendiri. Seperti yang saya lakukan tadi, bisa dalam bentuk notepad atau Excel. Terserah. Kemudian kata frase pada bahasa Indonesia ini kan banyak, bisa sampai ribuan bahkan jutaan kata ya. Nah, untuk meringankan prosesnya, kita buat frase yang sekiranya sering muncul pada bacaan yang kita gunakan pada input data. Itu contohnya. Nah, untuk frase detection penjelasannya saya akhiri dulu, kita beralih ke tahapan stemming. Nah, kita lanjutkan lagi dengan tahapan stemming. Stemming yaitu proses pengubahan bentuk kata menjadi kata dasar atau tahap mencari root kata dari tiap kata hasil filtering atau hasil dari stop word removal. Dengan dilakukannya proses stemming, setiap kata berimbuhan akan berubah menjadi kata dasar. Dengan demikian dapat lebih mengoptimalkan proses text mining. Oh ya, proses tahapan stemming ini bisa dilakukan setelah stop word removal atau tahap frase detection, tergantung dari kebutuhan. Contoh hasil proses stemming yaitu yang pertama ini applet, hasil filternya juga applet, ini hasil stemmingnya apply, jadi kata dasarnya apply. Words jadi word, text jadi text. Lalu untuk stemming bahasa Indonesia, namanya jadi nama, Santiago tetap, memutuskan jadi putus, mencari jadi cari, alkemis tetap alkemis. Kemudian implementasi proses stemming sangat beragam, tergantung dengan bahasa dari dokumennya. Beberapa metode stemming di sini ada Porter Stemmer, ini untuk stemming bahasa Inggris sama Indonesia. Kemudian stemming Arifin Setiono, ini untuk metode stemming Indonesia. Lalu stemming Nazif Andriani, ini yang sudah kalian pelajari pertemuan kedua, ini untuk stemming bahasa Indonesia. Lalu ada Hoja, ini untuk stemming bahasa Arab. Nah, cara satu pada tahap stemming, yang pertama membuat sebuah algoritma yang mendeteksi imbuhan. Jika ada awalan atau akhiran seperti imbuhan, maka akan dibuang. Salah satu contoh metode stemming bahasa Inggris ini ya, ini diciptakan oleh Porter, jadi dikenal sebagai algoritma Porter stemming yang merupakan algoritma paling populer. Ini ditemukan oleh Martin Porter pada tahun 1980. Mekanisme algoritma tersebut dalam mencari kata dasar suatu kata berimbuhan yaitu dengan membuang imbuhan-imbuhan atau lebih tepatnya akhiran pada kata-kata bahasa Inggris.
karena dalam bahasa Inggris tidak mengenal awalan. Contoh algoritma stemming pada bahasa Inggris dengan algoritma Porter. Jadi di sini jika ada SS atau ES, jika ada SSES ini jadi SS. Kemudian jika ada akhiran IS ini jadi I. Kalau ada akhiran SS ini jadi SS. Kalau ada akhiran S ini tinggal menghilangkan S-nya, sudah jadi kata dasar. Contohnya di sini yaitu kata caresses, di sini jadi cares. Kemudian ada kata ponies jadi pony, kemudian ada kata cares jadi cares tetap. Kemudian jika ada kata cats jadi cat. Lalu untuk stemming bahasa Indonesia, kita mengenal dulu jenis imbuhan dalam bahasa Indonesia. Ini ada akhiran, awalan, sisipan, dan imbuhan gabung. Akhiran contohnya di sini ada kan, i, nya, an, lah, ku, mu, tah, pun. Kemudian untuk awalan ini ada ber, per, me. Kemudian ada sisipan, ini ada l, m, r. Lalu ada imbuhan gabung, ini ada berkan, beran, perkan, peri, dan lain sebagainya. Lalu untuk algoritma stemming bahasa Indonesia ini ada banyak sebenarnya, cuman kita hanya berkenalan dengan algoritma stemming milik Bobby Nazif dan Mirna Andriani. Ini yang pertama yaitu mencari kata yang akan diperiksa, yang akan di stem dalam kamus dasar, dalam kamus kata dasar. Lalu akhiran dibuang. Kemudian jika ada partikel, lah, kah, tah, pun, ini juga diulangi lagi, langkahnya dibuang lagi. Nah, ini termasuk contoh kamus kata dasar bahasa Indonesia yang saya download dari internet ya. Ini contohnya, ada malar, malas, malaswai, kemudian ada mama, mami, dan lain sebagainya. Kemudian menghapus akhiran, jika ada akhiran dihapus sampai ketemu kata dasarnya. Jika nanti ketemu kata dasar, kita cocokkan dengan kamus bahasa, kita cocokkan dengan kamus kata dasar. Jika ada yang sama, maka prosesnya berhenti. Seperti itu. Jadi untuk di sini langkah pertama pada algoritma Bobby Nazif ini, kita mencari kata yang akan kita periksa pada kamus kata dasar. Lalu jika sudah ditemukan kata dasar pada token tersebut, maka berhenti. Tapi jika tidak ditemukan, maka kita cari akhirannya apa, awalannya apa ada sisipan. Jika ada semua itu, maka kita hapus semua sampai ketemu kata dasarnya. Nah, ini penjelasan singkat, penjelasan algoritma stemming melalui flowchart ya. Jadi di sini jika ada kata dalam database, kita cocokkan pada kamus kata dasar yang ada di database. Kemudian jika ada yang sama, maka berhenti, sudah, berarti itu sudah ditemukan kata dasarnya. Tapi jika tidak, kita cek awalannya ada apa tidak, akhirannya ada apa tidak, sisipannya ada apa tidak,
Kalau ada dihapus sampai ketemu sebuah kata. Nah, dari kata yang ditemukan tadi itu kita cek lagi ke kamus kata dasar, apakah ada yang sama atau tidak. Jika sudah sama, maka itu sudah ditemukan kata dasarnya, maka prosesnya berhenti. Jadi seperti itu. Kemudian contoh stemming bahasa Indonesia. Di sini berlari jadi lari, mengenai jadi kena, berpamitan jadi pamit, mengejar jadi kejar. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan menggunakan algoritma stemming yang pertama, yaitu relatif cepat. Kemudian kekurangannya di sini beberapa algoritma terkadang salah mendeteksi imbuhan, sehingga ada beberapa kata yang bukan imbuhan tapi dihilangkan. Contohnya di sini jadi makan. Nah, pada kata makan itu kan biasanya terdeteksi sebagai akhiran an ya, maka di sini hasilnya jadi mak bukan makan. Ini salah satu kesalahan pada algoritma pertama. Untuk algoritma kedua pada proses stemming yaitu menggunakan metode lemmatization, yaitu stemming berdasarkan kamus. Jadi kita membuat kamus stemming. Kamus stemming ini berisi kata token aslinya seperti apa, kemudian dari kata itu nanti kata dasarnya apa, seperti ini. Jadi ada dua, kata aslinya seperti apa, kata dasarnya jadinya seperti apa. Membaca jadi baca, baca tetap baca, bacaan jadi baca, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan vocabulary dan morphological analysis dari kata untuk menghilangkan himbuan dan dikembalikan ke bentuk dari kata dasar. Untuk tahap stemming dengan metode lemmatization ini jika digambarkan dengan flowchart, jadi dari kumpulan token penting dari proses tokenisasi atau dari proses frase detection, ini dilakukan proses stemming. Beberapa proses yang ada di proses stemming ini yaitu pembacaan kamus stemming yang berisi token dan kata dasar, lalu mencocokkan kumpulan token dengan kamus stemming, lalu mengganti token yang tidak sama dengan kamus stemming dengan kata dasar. Hasilnya yaitu kumpulan term dalam bentuk kata dasar. Jadi seperti itu. Jadi contohnya tadi itu berlari jadi lari, berjalan jadi jalan. Kemudian stemming dengan metode lemmatization ini bagus dengan kata-kata yang mengalami perubahan tidak beraturan, terutama dalam bahasa Inggris ya. Jadi si kata dasarnya si, sound, saw atau sin juga kata dasarnya si. Lalu jika ada kata si, saw atau sin bisa dikembalikan ke bentuk aslinya yaitu si. Kesimpulan metode stemming ini yaitu banyak metode yang digunakan untuk proses stemming. Jadi tadi itu ada metode Nazif Ali, ada metode Thala, dan lain sebagainya. Jadi kalian mau menggunakan metode yang mana itu terserah kalian. Atau menggunakan metode lemmatization juga tidak apa-apa. Tidak ada aturan baku untuk memilih metode ini yang benar, itu tidak ada. Kemudian jika kalian menggunakan metode lemmatization, maka kalian harus menyiapkan file list stemming jika ingin menggunakan metode lemmatization, yang disimpan bisa di database maupun di Notepad atau Excel seperti biasanya. Untuk pertemuan keempat, untuk penjelasan tahap frase detection dan stemming cukup sekian, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.